Kalau saudara bisa ada di minggu yang terakhir dari bulan Desember dan tahun 2020, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, pemilik hidup kita yang telah menjaga saudara, menjaga saya, memelihara kita semua, memberkati kita, menguatkan kita, menopang kita, sampai di minggu yang terakhir dari tahun 2020. Meskipun dari awal tahun kita mengalami begitu banyak badai, begitu banyak pergumulan mungkin, begitu banyak persoalan, bahkan wabah dari pandemi COVID-19 yang belum reda. Tetapi kalau kita bisa ada sebagaimana ada, saudara bisa masih tetap sehat dan diberkati Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab itu biarlah di tahun 2021 itu adalah waktunya kita bersyukur. Kalau minggu yang kemarin saya bicara, waktunya kita lebih banyak menyenangkan Tuhan. Hari ini saya akan bicara di minggu yang terakhir dari tahun 2020 tentang berbeda. Saya pernah kasih gambar ini. Ini adalah gambar kapal Titanic, kapal yang terbesar dan tenggelam di waktu pelayarannya yang pertama, dan gambar ini dilukis oleh Willis Tower. Nah, pesan dari gambar ini sebetulnya ada di tengahnya. Nah, ada di tengah-tengahnya. Nah, di semua sekeliling ini ada banyak orang yang sedang berteriak minta tolong, banyak orang sedang menghadapi kematian, banyak orang sedang sekarat dan minta tolong. Nah, di tengah keributan dan kematian ini, ada seorang ibu di sini yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan seorang yang sedang tenggelam, seorang laki-laki yang sedang tenggelam. Jadi dari semua orang sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing, tapi ada satu ibu yang masih tetap peduli dengan seseorang yang sedang tenggelam dan dia ingin menyelamatkannya. Nah, hidup kita, sekeliling kita ternyata juga begitu. Ada begitu banyak orang yang sedang, bukan saja sedang tenggelam, tapi mereka sedang mati. Mereka sedang menuju kepada kematian yang kekal. Minggu yang kemarin saya bicara bahwa kematian yang paling kita takuti bukanlah kematian tubuh ini, tetapi kematian yang kekal itu yang harusnya paling kita takuti. Sekeliling kita ada begitu banyak orang sedang seperti ini, kondisi ini. Mereka sedang tenggelam. Bukan tenggelam saja, tapi mereka sedang menuju kepada kematian yang kekal. Dan kita ada di sana. Kita sedang ada di sana, tapi kita sedang tidak peduli. Kita sedang lagi asik dengar musik. Mungkin musik rohani. Atau kita sedang asik dengar khotbah yang menguatkan kita, memberikan harapan kepada kita, membangkitkan iman kita. Sementara sekeliling kita ada begitu banyak orang yang sedang menuju kepada kematian. Nah, pertanyaan saya pernah bertanya dengan gambar ini. Apakah saudara mengasihi orang-orang yang sedang mengerang atau sedang menuju kepada kematian itu? Halo. Sebab itu hari ini saya mau sharing tentang di akhir tahun kita selalu evaluasi. Kita selalu mengevaluasi apa hasilnya ya di tahun ini ya. Apa yang perlu aku perbaiki ya? Apa yang perlu aku ubah ya? Bukan saja evaluasi, tapi kita mulai mengintrospeksi diri. Apa kesalahanku ya? Apa ya kelemahan yang harusnya tidak boleh ada ya? Tapi aku langgar ya. Nah, dari evaluasi, introspeksi, tetapi masih ada satu lagi. Nah, definisi. Kita mulai menemukan arti mengenai apa yang harus aku buat lagi. Biasanya akhir tahun kita mulai evaluasi evaluasi, introspeksi, dan kita mulai definisi, mengartikan sesuatu lagi. Nah, definisi, kita mendefinisikan ulang tujuan, itu akan menolong kita supaya kita tidak menyerah. Karena 2020 pertama kita jalani dan sekarang ada banyak hal yang gagal. Lalu ketika masuk 2021 kita mulai menyerah. Tapi dari evaluasi, introspeksi, dan definisi akan menolong kita
untuk tidak menyerah. Meskipun sudah coba gagal, tapi ketika kita mendefinisi ulang tujuannya, maka kita tidak akan menyerah di sana. Definisi atau mengartikan sesuatu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Dan perilaku kita mempengaruhi hasil. Sebab itu memang di tahun 2021 adalah tahun pertolongan Tuhan. Itu adalah tahun pertolongan Tuhan. Memang temanya tahun pertolongan Tuhan. Saya percaya ketika kita melewati ini, lalu kita mulai mendefinisi atau membuat sebuah arti tujuan di depannya. Di sanalah Tuhan bekerja untuk kita. Nah, kalau kita lihat ini adalah Simon. Saya sengaja mengambil dari cerita Simon. Simon Petrus itu dipanggil oleh Tuhan suatu ketika Andreas, saudaranya, sudah kenal Tuhan Yesus. Lalu Andreas bawa Simon kepada Tuhan Yesus. Lalu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, Yesus berkata, engkau adalah Simon anak Yunus, engkau akan disebut Kefas, artinya batu. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan menghadapinya. Waktu dia datang ke sini, nah Simon ini artinya buluh. Buluh itu seperti sebuah pohon, seperti pohon bambu yang kecil atau pohon bambu lah itu rumpunnya. Buluh itu bambu air, bambu apa gitu itu. Nah, dia mudah digoyahkan. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus memberi sebuah arti lagi, definisi, menyebut dia dengan batu. Dari yang mudah goyah kepada batu. Dan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Jadi Simon adalah bulu, ketemu Tuhan Yesus diubah menjadi Petrus, batu. Nah, setelah dia menjalani perjalanannya, ngikut Tuhan, akhirnya dia nyangkal Tuhan Yesus juga. Waktu dia nyangkal Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mati dan bangkit lagi, Tuhan Yesus datang dan ketemu dia lagi. Dan memberi sebuah pengertian mengenai tujuan hidupnya lagi. Dari buluh disebut batu, lalu ketika dia gagal nyangkal Tuhan Yesus datang lagi kepadanya. Dan hari itu dia menemukan sebuah arti lagi. Arti tujuan hidupnya. Nah, di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 16 dan 17, di sini saudara bisa menemukan sesudah mereka sarapan, waktu Tuhan Yesus Petrus sedang menjala ikan, lalu Tuhan Yesus datang dan menyiapkan roti dan ikan. Lalu Tuhan Yesus bertanya, kamu nangkap apa? Gak dapat apa-apa. Tetapi dia mengajak mereka makan, sarapan. Lalu Yesus berkata kepadanya, Petrus, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Petrus menjawabnya begini, aku mengasihi, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Nah, kasih yang dipakai di situ adalah phileo. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Apakah engkau agape sama aku? Petrus berkata, aku phileo sama kamu. Engkau tahu segala sesuatu, aku phileo. Kasih persaudaraan, kasih manusia. Lalu Yesus berkata, berilah makan anak-anak dombaku. Yesus berkata lagi yang kedua kalinya, Simon anak Yunus. Yesus tidak berkata Kefas atau Petrus lagi. Tapi dia berkata, Simon, bulu. Hari itu dia tahu bahwa Petrus pernah gagal. Tapi dia datang lagi kepada Petrus dan berkata, Simon anak Yunus, apakah engkau agape sama aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu bahwa aku phileo. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang berikut, lalu Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Nah, arti yang dipakai lagi di situ Tuhan Yesus sedang berkata lebih sedikit rendah kasih. Tadi adalah kasih agape, dia turunkan ke kasih phileo. Dia berkata begini, Simon, apakah engkau hanya phileo sama aku? Apakah engkau hanya mengasihi aku dengan kasih philia? Lalu Petrus berkata, bersedih hatilah Petrus. Nah, di waktu titik inilah Petrus menemukan sebuah arti yang baru. Dari pertama dia adalah orang yang goyah, disebut batu, Kefas, tidak mudah digoyahkan. Tapi ternyata dia gagal. Lalu Tuhan Yesus datang lagi dan akhirnya dia menemukan sebuah arti baru. Sebuah definisi baru tentang hidupnya. Simon, apakah engkau hanya phileo sama aku? Lalu bersedihlah Petrus.
Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau menyayangi aku? Maka Petrus berkata, ya Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku menyayangimu. Yesus berkata, berilah makan domba-dombaku. Dan ayat 18, saudara bisa membaca di situ. Nah, di tahun 2021 adalah tahun pertolongan Tuhan. Saya percaya di tahun itulah Tuhan akan menolong saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan menolong kita semua di sana. Setelah ini, setelah dipulihkan, itulah waktunya Tuhan akan menolong kita. Nah, apa tujuan dari Tuhan untuk kita, gerejanya, di tahun 2021? Nah, saya akan share ada dua bagian, dua tujuan Tuhan untuk gerejanya di 2021. Di 2021 adalah waktunya Tuhan memanggil kita dan untuk melayani jiwa-jiwa di waktu itu. Kenapa Tuhan memanggil kita dan melayani jiwa? Karena untuk orang lain ditolong, Tuhan pakai saudara. Setuju katakan amin. Itu adalah tahun pertolongan Tuhan. Untuk orang lain ditolong, Tuhan pakai saudara. Untuk kita ditolong, Tuhan akan mengirim orang lain untuk menolong kita. Sebab itu tahun 2021, saya mau share dua bagian ini. Tuhan memanggil kita untuk melayani jiwa. Kalau kita pergi kepada Matius pasal 16 ayat 18 tadi, dan sekarang aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, dan di atas batu pondasi ini aku akan mendirikan kesatuan jemaatku. Yesus berkata lagi, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Selalu diulangi dengan kata, berilah makan domba-dombaku. Di tahun 2021 Tuhan ingin memanggil kita untuk melayani jiwa-jiwa. Yang setuju dengan Tuhan katakan amin. Saya berdoa biarlah saudara kita semua menangkap maksud Tuhan. Tuhan memanggil Petrus sebagai pondasi untuk membangun gerejanya, maka Tuhan juga memanggil kita sebagai pondasi untuk mendirikan kesatuan jemaat Tuhan. Tuhan memanggil Petrus dan dia menemukan sebuah arti baru. Maka hari ini Tuhan juga memanggil kita. Biarlah kita menemukan sebuah arti baru nanti. Aku dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Nah, perjanjian lama Tuhan memakai 3 golongan saja. Imam, raja, dan nabi. Tapi di perjanjian baru Tuhan memakai siapa saja. Termasuk saudara. Dan Tuhan ingin memakai semua kita. Yang mau katakan amin. Tuhan ingin pakai saya dan saudara untuk melayani jiwa-jiwa. Mungkin ada yang berkata, aku nggak pintar, aku nggak bisa, aku hidupku adalah orang jahat, aku berdosa, aku tidak layak. Jangan berkata tidak layak, saudara. Karena Tuhan itu ahlinya mengubah orang biasa menjadi luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dan ketemu Tuhan, kita pasti akan berubah, diubahkan Tuhan. Tuhan itu ahlinya mengubah orang biasa menjadi orang luar biasa. Kalau kita lihat tadi, Simon Petrus, ini adalah salah satunya wanita Samaria di sumur Yakub. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Dia adalah orang berdosa, tetapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan dan dia membawa satu kampung percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang tidak dipakai oleh Tuhan. Semua kita dipakai oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Biarlah di tahun nanti, di tahun 2021, kita nangkap ini maksud Tuhan untuk kita. Tuhan, engkau panggil aku dan engkau pakai aku, ini aku. Ketika kita berkata, aku tidak mampu, datang saja kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah. Wanita Samaria yang datang timba air jam 12 karena masa lalunya, hidupnya hancur. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengubahnya. Petrus, yang artinya bulu, latar belakangnya adalah nelayan miskin. Tetapi diubah Tuhan menjadi penjala jiwa. 1 kali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Dan dia menjadi rasul yang dihormati. Siapa lagi? Paulus, latar belakangnya adalah pembunuh, penganiaya. Tetapi diubah oleh Tuhan menjadi pengajar terbaik, penulis separuh dari kitab perjanjian baru, dan perintis banyak jemaat. Jadi tidak ada yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau kita berkata, aku tidak bisa, maka ingat Tuhan itu ahlinya mengubah orang biasa menjadi orang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Setuju katakan amin. Ingat Tuhan bisa makai kita semua.
hanya kita membatasi, aku nggak bisa. Bawa saja hidup kita kepada Tuhan. Kalau saudara masih ragu, ingat bagaimana caranya Tuhan memakai kita. Tuhan memakai kita dengan apa yang ada pada kita. Mungkin saudara tidak bisa bersaksi, tapi saudara bisa mengumpulkan orang, Tuhan pakai. Saudara nggak bisa bersaksi, tapi berkhotbah di mimbar, tapi saudara bisa cerita di tempat kehidupan sehari-hari. Tuhan pakai dengan cara itu. Tuhan pakai Musa punya tongkat dipakai untuk memimpin. Harun itu bisa bicara, banyak bicara, dipakai untuk juru bicara Musa. Yosua punya kekuatan dipakai sebagai garda depan pasukan Israel. Daud punya hati menggembalakan, dipakai Tuhan untuk menggembalakan umat Tuhan. Jadi caranya Tuhan memakai kita adalah melalui apa yang ada pada kita. Yang kedua, melalui masa lalu kita. Ketika kita dipulihkan, Tuhan memakai masa lalu itu untuk kita boleh menghibur atau menguatkan orang lain. Jadi Tuhan memakai semua hidup kita, apa yang kita punya, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Sebab itu jangan berkata aku nggak bisa. Tuhan itu ahlinya mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Setuju, katakan amin. Dan Tuhan Yesus mau pakai saudara. Karena waktu dia mau tolong orang di sekitar saudara, dia pakai saudara. Waktu dia mau menyembuhkan orang di sekitar saudara, dekat saudara, dia pakai saudara. Waktu dia mau berkati orang lain, orang di sekitar saudara, dia pakai saudara. Waktu dia mau menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain, dia pakai saudara. Dia mau menyembuhkan keluarga, dia pakai saudara. Mau menguatkan orang di sekitarmu, dia pakai saudara. Mau selamatkan seisi rumahmu juga, dia pakai saudara. Bahkan Tuhan mau memberkati orang lain, dia pakai kita. Dan di tahun 2021, itulah waktunya Tuhan pakai saudara. Yang penting saudara datang dan saudara berkata, ini aku. Maka saudara akan melihat bukan lagi seperti lalu 2020, tapi saudara berbeda di 2021. Setuju, katakan amin. Makanya tadi saya buat judulnya adalah different, berbeda. Berbeda dari 2020, 2021 berbeda. Karena Tuhan mau pakai kita semua. Nah kalau kita berkata aku nggak bisa, ingat bahwa waktunya Tuhan di 2021 menolong orang lain melalui kita. Tuhan ingin menolong orang lain melalui saya dan saudara. Kalau kita berkata aku nggak bisa, ingat yang kedua, Tuhan itu ahlinya mengeluarkan hal yang baik dari kondisi yang buruk, dari keadaan yang buruk. Keadaan yang buruk, kita berkata hidupku belum baik, keluargaku masih belum baik, pekerjaan masih belum baik, hidupku belum baik, keadaanku buruk. Maka ingat yang kedua, Tuhan ahlinya mengeluarkan hal yang baik dari setiap hal buruk. Bukan saja dia ahli membuat yang tidak bisa menjadi luar biasa, tapi dia juga ahli mengeluarkan hal-hal baik dari setiap hal buruk. Yusuf mengalami hal buruk, dibuang ke dalam sumur, dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia diperbudak oleh Potifar, dia dikhianati oleh keluarga Potifar, dia dimasukkan penjara, dia dilupakan jasa-jasanya. Tapi Tuhan memakai keadaan yang buruk itu, mengeluarkan hal yang baik dari keadaan yang buruk. Sebab itu, kalau ada keadaan yang buruk, jangan dulu berkecil hati. Karena di tangan Tuhan, Tuhan bisa mengeluarkan hal yang baik dari keadaan yang buruk itu. Yang percaya katakan amin. Di tangan Tuhan dia bisa mengubah yang buruk bagi kita, dikeluarkan hal yang baik dari dalamnya. Tuhan mengeluarkan hal-hal yang baik dari keadaan buruk yang Yusuf alami dan menghantar dia kepada takhta raja. Alkitab berkata, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Kalau orang merancangkan jahat dengan kita, Tuhan ada di sana dan dia membelokkannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Setuju, katakan amin. Bukankah saudara sudah melihat dan mengalaminya? Pak Jimmy sudah mengalaminya, ya Pak ya. Ada yang buruk tapi Tuhan merancangkan sebaliknya, hal yang baik. Sebab itu di tahun 2021, itulah waktunya Tuhan panggil kita. Untuk Tuhan pakai kita. Karena untuk orang di sekitarmu diselamatkan.
Tuhan pakai saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ayub itu punya hal buruk. Dia kehilangan harta benda 100 miliar, tubuhnya digerogoti penyakit. Apalagi kehilangan anaknya, istrinya tidak mendukung, sahabat-sahabatnya pergi dan menuduh dia berdosa. Tapi ketika dia melewati masa yang sangat menyakitkan itu, Tuhan memulihkan keadaannya. Dari 7 anak laki-laki dan 3 perempuan yang biasa, Tuhan gantikan 7 anak laki-laki yang luar biasa, 3 anak perempuan yang luar biasa. Dari hartanya 3.000 domba menjadi 14.000 domba. 7.000 hilang diganti menjadi 14.000. 3.000 hilang diganti menjadi 6.000. 500 lembu menjadi 1.000 ekor. 500 keledai menjadi 1.000. Jadi Tuhan gantikan dari keadaan yang buruk, ada keadaan baik yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau di 2020 kita sedang alami badai COVID-19 dan banyak sedikitnya kena dampak. Percayalah, setelah ini disinilah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. 2021 itulah waktunya Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Itulah waktunya Tuhan akan tolong kita. Sehingga di 2021 kita tidak saja menjadi penikmat kasih karunia saja, tidak saudara. Kalau 2020 ya kita menikmati kasih karunia, kan kita nggak boleh keluar, nggak boleh berbicara, nggak boleh ketemu orang kan. Jadi kita hanya menjadi penikmat anugerah Tuhan. Kita beribadah dari rumah, kita tidak boleh berkumpul, kita berdoa sendiri di rumah, ibadah sendiri di rumah, dan sebagainya. Setelah ini, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alat kasih karunia Tuhan untuk sampai kepada orang lain. Jadi pesan yang pertama yang Tuhan mau 2021 adalah Tuhan mau pakai kita untuk melayani jiwa-jiwa. Yang kedua, yang terakhir adalah Tuhan mau mengubahkan kita. Waktunya Tuhan mau mengubahkan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. 2021 Tuhan mau mengubah hidup kita semua. Sesungguhnya aku berkata kepadamu ketika engkau masih muda, di ayatnya yang ke-18 tadi, 21, masih di pembacaan tadi, Yohanes 21 ayat 18. Engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke tempat yang engkau inginkan waktu engkau muda. Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawamu ke tempat yang tidak kau ingini. Jadi momen di waktu Tuhan panggil itu adalah waktunya Tuhan mengubah Petrus dari maunya saja. Waktu bersama dengan Tuhan Yesus masih tetap maunya saja. Waktu dia nyangkal Tuhan Yesus masih juga tetap maunya. Dan hati yang keras diubah ketika, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau hanya mengasihi aku dengan kasih filial? Waktu itulah hatinya berubah, hidupnya berubah. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dari keras hatinya kepada lembut hatinya. Itulah waktunya Tuhan mengubah Petrus. Dan di 2021 itu juga waktunya Tuhan mau mengubah kita dan kita berubah. Dari memikirkan diri kita sendiri kepada memikirkan orang lain, jiwa-jiwa. Kalau kita lihat gambar ini ada begitu banyak orang yang sedang tenggelam. Mereka bukan saja tenggelam, tapi mereka sedang menuju kepada kematian yang kekal. Dan mereka memerlukan pertolongan. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Mereka bukan saja sedang tenggelam, tapi mereka sedang ngantri menuju kepada kematian yang kekal. Dan kita ada di sana. Tapi kita apakah memikirkan jiwanya, ataukah kita memikirkan diri kita? Biarlah kita diubahkan, bukan saja memikirkan diri kita, tetapi kita memikirkan jiwa-jiwa yang percaya katakan amin. Biarlah di 2021 kita tidak memikirkan tentang aku hanya menikmati kasih karunia, kan aku sudah diselamatkan. Sementara ada begitu banyak orang lain sedang tenggelam kekal, sedang menuju kepada kematian yang kekal. Tapi kita asik dengar musik
mungkin dengar musik rohani, dengar khotbah yang menguatkan, kita nggak peduli. Sekarang berubah. Dari nggak peduli menjadi peduli. Yang mau katakan amin. Momen kita berubah dari memikirkan diri kepada memikirkan jiwa-jiwa. Daripada hanya ngumpul harta yang sementara kepada harta yang kekal. Nah, kita kalau bicara tentang harta, kita mengumpulkan harta apa? Abadi atau yang sementara? Lebih banyak yang mana? Alkitab berkata begini, jangan simpan harta di bumi, karena nanti rusak, dicuri, dibobol. Tapi kumpulkan bagimu harta di surga, karena di sana kekal, gak ada yang merusakannya. Selain upah, mahkota, harta yang abadi itu adalah jiwa. Sehingga waktu Tuhan mengubah kita, kita tidak memikirkan tentang kita lagi. Memikirkan tentang jiwa. Memikirkan di mana harta kita ada, di situ juga hati kita ada. Karena kita berkata di mana harta berada, di situ juga hati berada. Kalau jika mata adalah pelita tubuh, karena itu jika mata baik, maka seluruh tubuh akan menjadi terang. Nah, tetapi jika mata jahat, maka seluruh tubuh akan menjadi gelap. Mata itu di dalam bahasa Yunaninya di sini adalah, optalmus, optik atau cara pandang. Jika cara pandang kita salah tentang jiwa, maka terang Tuhan yang sudah ada pada kita, Yesus adalah terang yang menerangi hati kita, itu menjadi sebuah kegelapan. Karena kita sedang menyalakan pelita dan kita meletakkannya di bawah gantang. Tetapi kalau cara pandang kita terhadap orang lain dan jiwa itu benar, maka hati kita, di mana harta kita berada, di situ hati kita. Karena kita sedang mau supaya jiwa-jiwa ini diselamatkan. Karena jiwa adalah harta yang abadi. Jadi kita diubahkan bukan saja memikirkan tentang diri kita, tapi memikirkan tentang jiwa. Karena jiwa adalah harta yang abadi. Sebab itu kita bisa mengumpulkan harta yang sementara, tapi kita juga bisa membawa harta yang kekal. Dan harta yang kekal itu sedang ada di sekitar kita, keluarga kita, orang-orang di dekat kita. Kalau mereka tidak di dalam Kristus Yesus, mereka nggak akan sampai bersama-sama di surga. Dan kita akan kehilangan mereka selama-lamanya. Mereka sedang ngantri pergi ke kematian yang kekal, dan kita ada di sana. Tapi kita tidak peduli, kita dengar musik rohani. Kita dengar khotbah yang menguatkan, kita menikmati kasih karunia saja. Itu lalu. Setelah ini semua kita diubahkan Tuhan. Semua kita berubah. Kita mulai memikirkan bukan diri kita, tetapi tentang jiwa. Bukan tentang sementara, harta yang sementara, tetapi tentang harta yang abadi. Bagaimana kategori berubah? Kategori berubah, inilah waktunya kita berubah. Berubah itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini ada kategori berubah yang sering kita dengar, tetapi kita sering hanya mendengarnya. Berubah itu berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu kita tidak setia, maka sekarang kita setia. Kalau dulu kita tidak mengasihi, sekaranglah waktunya kita mengasihi. Yang setuju katakan amin. Yang namanya berubah kategorinya itu berubah menjadi lebih baik. Gak setia menjadi setia. Tidak mengasihi menjadi mengasihi. Tidak berdamai menjadi berdamai. Ya. Yang kedua adalah kita berubah itu besar, nyata. Sekarang sudah baik, maka nanti di 2021 berubahnya menjadi sangat baik. Baik sekali, ya betul. Sekarang penyayang, maka nanti setelah itu berubah menjadi sangat penyayang. Jadi berubah itu ada kategorinya. Kategori pertama menjadi lebih baik. Yang kedua adalah berubah itu nyata. Besar. Dari sudah baik menjadi sangat baik.
dari sudah menyayang menjadi sangat penyayang. Kalau kita berubah dari baik kepada baik kan gak berubah namanya. Ya 2020 sudah baik, 2021 harus lebih baik. Yang setuju katakan amin. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiga, berubah itu permanen, bukan sementara. Kalau berubah sementara itu namanya tobat, kumat. Ya. Kategori berubah yang ketiga adalah permanen, bukan sementara. Kalau dulu jahat, sekarang dan seterusnya harus jadi baik. Kalau dulu tidak mengasihi, sekarang dan seterusnya harus mengasihi. Kalau dulu tidak berdamai, sekarang dan seterusnya harus berdamai. Kalau dulu berdosa, sekarang dan seterusnya harus hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Tahun 2021 adalah waktunya kita berubah. Bukan memikirkan diri kita saja, tapi kita mulai memikirkan jiwa. Bukan memikirkan saja tentang harta yang sementara saja, tapi ayo mulai memikirkan tentang harta yang abadi, harta yang kekal. Dan kalau kita berubahnya itu adalah permanen, bukan sementara. Saya berdoa waktu saudara berubah seperti Petrus, dia enggak kumat lagi. Pertama namanya adalah buluh, ditangkap Tuhan menjadi Kefas, Petrus, batu. Ternyata gagal juga dia. Tapi waktu Tuhan Yesus datang dan ketemu dia lagi, kamu hanya mengasihi aku dengan kasih fileo. Hari itu dia bersedih hati. Dan waktu itu dan seterusnya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan sampai mati disalibkan kepala ke bawah. Dia menemukan sebuah definisi baru dalam hidupnya yang membuatnya tidak pernah menyerah. Biarlah di tahun 2020 perubahan kita adalah perubahan yang permanen. Nah, berubah yang terakhir adalah kategorinya adalah hari ini sekarang waktunya berubah atau suatu hari nanti. Nanti saja aku berubah. Gak akan bisa. Kalau berubahnya nanti maka gak akan berubah. Jangan menunggu besok atau nanti berubah, karena tidak akan pernah berubah kalau kita menunggu nanti. Kalau hari ini waktunya Tuhan berbicara, maka biarlah sekarang kita berubah. Kita berubah sekarang di sini, dan di tahun depan hidup kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Petrus ketika waktu Tuhan Yesus berkata, apakah engkau hanya mengasihi aku dengan kasih manusia, philia, bersedih hati. Dan waktu itulah perubahannya. Mulai hari itu dia terus ngikut Tuhan. Keadaannya jauh lebih baik. Saya percaya orang-orang yang berubah bukan sementara, permanen. Hidupnya akan semakin hari semakin naik, bukan semakin turun. Seringkali kita naik turun, karena kita sesuai dengan perubahan kita, perubahan mood kita, perubahan hati kita. Kalau berubah dari penyayang kepada penyayang sekali, harus permanen. Berubah dari jahat kepada baik, harus permanen. Dari tidak berdamai menjadi berdamai, harus permanen. Dan tidak boleh berubah. Kapan berubahnya? Bukan nanti, tapi sekarang. Yang mau katakan amin, yang setuju katakan amin, yang percaya mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya adalah ini. Maknanya kita mengakhiri tahun ini bagi gereja Tuhan. Ini waktunya Tuhan panggil kita untuk melayani jiwa. Karena untuk Tuhan tolong orang lain, Dia pakai kita. Bukankah Tuhan tolong kita juga Dia pakai orang lain? Bukankah waktu kita belum selamat dan percaya Yesus dan diselamatkan, bukankah Tuhan juga pakai orang lain? Dan sekarang Tuhan pakai kita untuk orang lain. Dan yang kedua adalah waktunya untuk kita berubah dari
cara pandang kita yang salah tentang jiwa, tentang harta, kepada perubahan cara pandang yang benar. Dan berubahnya bukan sementara, bukan tunggu nanti, tapi berubahnya permanen dan sekarang dan selama-lamanya. Ketika kita berubah hari ini, percayalah, tahun pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Dan kita semua pasti akan ditolong oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya dan saudara pasti akan ditolong oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus.